sebanyak 49 warga Kelurahan Pucang Sawit, Jebres, Solo, Jawa Tengah mengalami keracunan massal usai menyantap hidangan buka puasa bersama. Korban keracunan diduga makanan takjil buka puasa di Solo, Jawa Tengah terus bertambah. 80 orang mengalami gejala mual, pusing, serta diare, sementara 1 orang meninggal dunia. 3 times in just months. That's how often customers have complained that they got sick after they ate at a popular Boca Raton restaurant. More trouble for Chipotle. The CDC investigating another E. coli outbreak linked to the Mexican restaurant chain. This one in 3 states. It comes after that outbreak in November, sickened dozens. This is one of 5 disease outbreaks the burrito chain has had since July. Christine and her family ate salted eggs that she bought from their neighbor. After eating their breakfast, they all experienced symptoms of food poisoning. Kenapa lu udah sakit perut? Gue sakit perut. Kamar lu gimana nih? Gini, mau minum toilet. Sok-sok pakai minum. Ke situ aja. Sakit banget gue nih makannya. Iya, sana. Buang air dulu. 5 minutes later. Itu kayaknya keracunan makan atau apa gitu. Iya, kayak dia keracunan makan atau apa ya? Itu jorok dia. Aduh, walaupun emang kelihatannya jorok sih. Iya. Ya, kita tanya dia nanti ya. Kita bantuin. Kenapa, Ting? Kenapa? Gak tau, perut gue sakit banget, sumpah. Kenapa? Kamu habis makan di pinggir jalan tadi di sana. Itu makan di mana sih, Bang? Aduh, nantilah kita datengin aja lah. Sakit banget, aduh. Lu ingat tempatnya kan, Ting, tapi? Ingat. Oke, nanti kita datengin, nanti kita periksa. Kita coba cek aja langsung kali ya sekarang. Oke. Yuk. Gue mau cerita dulu. Kenapa? Gue tadi makan 4 kali, jadi kita harus ada 4 tempat. Ya udahlah, enggak apa-apa, yuk. Yuk, satu. Kita aja. Tempat kami membeli es buah berada di pinggiran jalan raya Jatinangor. Pastinya banyak sekali kendaraan yang lewat, sehingga dapat dibilang cukup banyak polusi di sekitaran pinggiran jalan raya. Kemudian, buah-buahan yang hendak dijadikan es buah berada dalam kondisi yang sudah terbelah dan terbuka bebas ke udara. Sedangkan di sekitar gerobak terlihat ada segerombolan serangga yang terbang dan kemungkinan hinggap di buah yang sudah terbelah. Tidak hanya itu, penjual juga tidak memakai sarung tangan saat melayani pembeli. Terlihat jelas juga di video bahwa bapak penjual memegang uang dengan tangannya. Setelah memegang uang, bapak penjual tidak mencuci tangannya atau menyemprot tangannya dengan hand sanitizer. Ada kemungkinan juga bahwa ketika bapak penjual memotong buah-buahan, tangannya terkena bagian daging buah yang kita makan di es buah. Dengan adanya banyak polusi di sekitaran lokasi penjualan es buah, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kontaminasi kimia pada es buah. Asap kendaraan yang mengandung senyawa-senyawa non-polar dapat saja menempel pada buah-buahan yang terbuka bebas ke udara. Selain kontaminasi kimia, dapat juga terjadi kontaminasi biologis pada es buah. Serangga-serangga yang berterbangan di sekitar gerobak es buah bisa saja hinggap di buah-buahan yang terbuka bebas ke udara. Kita tidak tahu serangga-serangga yang berterbangan itu dari mana asalnya. Bisa saja dari sekitaran sampah-sampah atau sekitaran selokan bawah jembatan. Dan ada kemungkinan ketika serangga-serangga tersebut hinggap di buah-buahan, bisa saja ada mikroba yang terbawa. Selain itu, kontaminasi biologis bisa terjadi karena tangan bapak penjual yang kotor setelah memegang uang. Uang dapat digolongkan sebagai salah satu benda jorok yang berada di sekitar kita. Ada begitu banyak mikroba yang berada di uang kertas, sehingga kalau bapaknya habis pegang uang, belum cuci tangan, kemudian lanjut membuat es buah, ia tentu dapat mengakibatkan kontaminasi biologis pada es buah. Ting, ini mau ngapain sih? Kita mau cari gorengan dulu, Di. Oh, gorengan tempat kamu sakit perut juga ya? Iya. Ntar gua ada pokoknya. Yang mana?
selanjutnya adalah gorengan. Gorengan ini dibeli di sebuah kios kecil pinggir jalan di sebuah gang di belakang Caringin, Jatinangor. Kondisi gangnya lembab dan banyak genangan air serta lumpur. Di sana juga banyak kendaraan-kendaraan warga berlalu lalang. Terlihat juga bahwa di kios ini sangat minim atau bahkan tidak ada sumber air bersih. Di sana, kami membeli risol, kentang, dan jamur goreng. Makanan yang kami beli ini sudah tertata di atas sebuah nampan yang terbuka tanpa penutup. Kemudian terlihat juga bahwa gorengan ini digoreng pada penggorengan yang berisi minyak kental berwarna gelap di sisi meja kios. Gorengan panas yang kami beli ini kemudian langsung dibungkus dengan kantong kresek berbahan plastik non-food grade. Si penjual juga menerima uang langsung dengan tangannya dan langsung menyiapkan pesanan untuk orang lain tanpa mencuci atau membersihkan tangannya dahulu. Secara keseluruhan, kondisi makanan pada kios ini dapat memberikan dampak buruk bagi kita. Terlebih makanan ini sangat mungkin terkontaminasi selama proses produksinya. Pertama, dari lokasi yang terbuka di pinggir jalan. Polusi kendaraan dan udara terbuka yang mungkin saja membawa berbagai macam mikroba dapat mencemari makanan ini. Kemudian dari minyak hitam pemakaian berulang juga dapat mengkontaminasi gorengan. Minyak ini mengandung lebih banyak lemak buruk yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk serangan jantung. Lalu juga makanan panas yang langsung dibungkus dengan plastik non-food grade bisa membuat plastik terkikis dan turun ke makanan kita. Zat-zat kimia ini dapat masuk ke tubuh dan membuat kita sakit. Terakhir, dari sisi higienitas penjual juga rendah. Penjual tidak menggunakan masker dan tidak mencuci tangan selama memegang uang dan melayani customer. Itu udah cuci tangan belum itu? Ya lu makannya kok gitu sih, Ting? Pantesan. Ya. Salah sih. Panas. Ada ambelanya yang 2 dipindahin ke yang 1 aja. Jangan nggak? Oh, tambahin ayam juga boleh. Untuk makanan yang ditelusuri adalah nasi goreng. Lokasi warung nasi goreng yang dikunjungi adalah warung nasi goreng pinggir jalan yang terletak di sepanjang Jalan Sayang. Bentuk warung nasi goreng berbentuk rumahan yang menyatu dengan warung dagangan. Lokasi memasak di warung tersebut terletak di luar yang dekat ke jalan raya. Untuk kondisi Jalan Sayang dilalui oleh kendaraan-kendaraan warga yang berlalu lalang. Untuk kondisi kebersihan dari warung nasi goreng ini dilihat dari kondisi meja warung. Kondisi meja warung yang terlihat tidak terlalu bersih, dan ketika membuka tutup teko dari teh yang ada, ditemukan bahwa tutup teko tersebut kotor, dengan adanya noda yang terlihat lengket. Di warung ini kami membeli menu nasi goreng. Saat produk nasi goreng yang dibeli dibuka, di dalam nasi goreng ditemukan ada tulang ayam di dalamnya. Selama proses pengolahan nasi goreng, penjual nasi goreng memasak nasi goreng sembari merokok. Dan ketika proses membayar, penjual nasi goreng menerima uang, lalu menyentuh bahan-bahan memasak dengan tangan tanpa membersihkan tangan tersebut terlebih dahulu. Secara keseluruhan, kondisi makanan pada kios ini tentu dapat memberikan dampak yang berdampak buruk pada kesehatan kita. Dilihat dari proses produksi nasi gorengnya, di mana terletak di pinggir jalan yang dibeli kendaraan, maka polusi kendaraan dan juga udara dapat membuat produk dari warung tercemar oleh mikroba dari polusi ini. Selama pengolahan produk juga, penjual memasak sambil merokok. Hal ini tentu dapat menyebabkan penyakit bagi infeksi pernafasan dikarenakan tempat memasak dengan meja makan juga dekat. Dilihat juga dari kondisi teko yang sudah kotor dengan noda kecoklatan, juga dapat membawa mikroba yang dapat menyebabkan beberapa jenis penyakit. Sisi higienitas yang dilihat juga rendah. Penjual tidak membersihkan tangan setelah memegang uang. Ting, ini mau dibawa kemana sih, Ting? Ini kita mau nyari tujuan kita selanjutnya. Iya, kemana? Nasi uduk. Oh, nasi uduk ya? Iya. Lokasi warung nasi uduk yang kami kunjungi terletak di pinggir jalan besar Jatinangor dan berbentuk warung tenda. Warung tersebut dilalui oleh sangat banyak kendaraan, mulai dari motor, mobil, hingga bus dan truk. Pada warung makan tersebut, kami memesan ati ampela, tahu dan tempe goreng. Berbagai makanan tersebut digoreng pada minyak yang sudah sangat hitam, tepatnya minyak yang sudah digunakan berulang kali. Terlebih lagi, makanan yang kami beli dikemas menggunakan bungkus berupa kertas bekas ujian yang penuh dengan tinta. Hingga kami sampai ke kosan, kemasan tersebut sudah robek dan bolong karena menyerap minyak panas. Tentunya berbagai kondisi pada warung ini, mulai dari lokasi, pengolahan makanan, hingga pengemasan sangat jauh dari standar higienitas. Asap kendaraan yang lewat dan kemasan makanan yang terbuat dari kertas yang penuh akan tinta dapat menyebabkan makanan terkena kontaminasi kimia.
yang dapat meracuni tubuh pengonsumsinya. Bukan hanya itu, makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah hitam dapat menimbulkan kontaminan biologis berupa infeksi bakteri Clostridium botulinum dan sumber radikal bebas yang dapat memicu terjadinya penyakit kanker. Kita kayak, oh kemasannya kayak gini ya? Iya, kayak gini tadi udah beli ini. Aduh, susah. Lu beli ini, Ting? Iya, tapi enak. Ya, kita tolongin dulu ya. Minyaknya sih udah sampai ke ini sih, sama packagingnya. Ya kan, Di? Iya, kertas print itu kertas UN kocak. Jeroan, sehat. Kita beli beginian lagi, aduh ginting. Terus ini waktu lu haus ya minumnya ini ya? Iya, ini seger banget serius. Tadi tempatnya gimana sih? Ya, kayak yang tadi kita datengin itu. Dekat becekan-becekan. Ini mau kasih ke gua, makan aja kalian. Banyak ya, by the way, 7.000 loh. 7.000, tapi buahnya buah apa? Itu 7.000 bikin takut. Nih, coba rasain. Enak banget. Nih. Dari gua mulai tuh. Oke, jadi Ting, udah tahu kan kenapa lu sakit? Kenapa itu? Pertama, lu gak perhatiin tuh di sekitar tempat jualannya itu tuh banyak becek, tempatnya berasap, banyak asap kendaraan. Iya sih. Itu tuh dari lingkungan yang jorok, banyak hal tuh bisa ngasih kontaminan biologis ke makanan lu yang bisa buat lu sakit. Terus gimana nih? Apalagi nih buat Asap kendaraan. Tadi juga tuh tempat kita beli es buah tuh ada aja kayak serangga dari mana dia nggak tahu. Terbang gitu. Ini juga nih tadi waktu beli gorengan nih. Bungkusnya aja pakai bekas ujian budaya Sunda nih. Ini tuh tintanya bisa bikin bahaya karena tintanya bisa aja nyerap ke makanan kita. Bukan cuma itu, minyaknya juga tadi gimana? Hitam banget, minyaknya juga kotor banget. Jadi ini sebenarnya bisa bahaya kimia nggak sih? Dari bahan-bahan kimia tintanya sama dari minyaknya yang panas itu yang kotor. Nah, apalagi tadi lu lihat bapaknya tuh masak sambil merokok, sambil motong makanan tuh sambil merokok tuh tapi nggak pakai sarung tangan. Tuh apalagi tadi pas terima uang kan, terus habis itu nanti motong-motong terima uang nggak pakai sarung tangan tuh. Jadi sebenarnya banyak banget ya macam-macamnya. Belum lagi bahaya fisik yang mungkin kita nggak sadari secara langsung tadi kan. Nah, ya jadi ya itulah ya. Jadi paham kan, Ting? Lain kali hati-hati ya beli makanan. Aduh ya gue sakit perut. Ayo.